Itunya ya ini bunyi beres 60 genap tambahan ya 40 hiji mah iya Pak. Di nararaga ngajaga mata. Oh masih kena hese sing ka dia yang imam gitu teu naon Pak keur imam mah bentar gitu. Da bentana oge bukan bentak keur hal-hal lain untuk memastikan hitungan. Jadi tutup mata. Bagaimana makan dan minum? Mata wae ku ditutup atau kumaha barang dahar gitu. Nah, ini tujuannya tiada lain menjaga kehusuan ditutup ini untuk membuka panca indera batin. Allah itu zahir dan batin. Kalau kita zahir terus, maka Allah akan membatin. Batin itu tersembunyi, zahir itu jelas. Kalau kita zahir terus, Allah akan batin, akan tersembunyi dari mata hati kita. Tetapi kalau kita mencoba memasuki langkah-langkah batin dengan cara menutup panca indera zahir, maka Allah akan zahir di dalam kalbu kita, akan jelas di dalam basirah kita. Maka tutup, maksudnya menutup mata ini menutup panca indera zahir, ditutup tidak kelihatan. Kalau telinga nggak bisa ditutup Pak, ditutup kumari kadangnya pindah tawasul itu. Nah, tapi apa yang terdengar jangan didengar-dengar. Biarlah terdengar, yang penting jangan didengar-dengar. Tagmidul ain, menutup mata dari awal sampai akhir. Sampai akhir itu sampai mana? Sampai doa ya latif. Itu rangkaian utamanya. Kalau asallah itu doa tambahannya tidak masuk pada rangkaian utamanya Pak. Jelas Pak? Nah, yang ketujuh, bersungguh-sungguh menolak segala pikiran yang hadir selain tawajuh kepada Allah. Dunia asup, kelin katuhu, datang di asup, tegeh, buang semuanya, dibuang. Bagaimana ini caranya? Paling tidak Pak, ilusi, khoyali, bayangan kita isi dengan apa yang dibaca, begitu saja. Ketika sedang baca kulhu, bayangkan aja bahwa diri ini sedang diisi secara ulang-ulang oleh oleh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Muncul otomatis bacaan kulhu. Nah, maka upayakanlah di dalam khotaman itu bacaannya masukkan ke dalam. Tongsong hayang tarik wae Pak. Bisina teh di dieu hungkul ke bacaanana. Da Allah mah hantar sok kana sumut. Yang Allah perhatikan itu adalah qalbu. Maka masukkan ke dalam. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Cepat deh Pak. Coba lamun khotaman kaos khotaman mingguan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subuh berarti jam 8 teh. Ketika subuh mun beres eta oge gitu nya. Kadituna mah nunutan. Nah, ini untuk menolak pikiran-pikiran yang lain, masukkan bacaan kita ke qalbu. Qalbu, ketika di qalbu maka fokus akan ke sana nanti. Dikir hobinya seperti apa? Karena itu dibaca ya dikir hobi Pak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu diwai. Qul huwallahu ahad. Ini kemana Pak arahnya? Ke Allah kan? Allahus samad kemana? Ke Allah. Lam yalid wa lam yulad, ke Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingatan kita ketika membaca bacaan itu, ingatan kita kepada Allah, itulah zikir khafi. Nah, pikiran-pikiran itu akan hilang manakala kita fokus dan merasakan apa yang dibaca. Kalau tidak fokus, maka itu berarti bacaan hanya dari lidah doang. Kalau imam tidak fokus, ini bisa salah bacaannya.
Nah, jadi nomor 7, bersungguh-sungguh dalam menolak segala pikiran, sehingga pikiran menjadi fokus dalam tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8, ini tidak digunakan karena belum ada petunjuk guru, jadi duduknya kebalikan dari duduk tawaruk. Ai tawaruk kaos kumaha ya mah? Duduk tawaruk di dalam sholat. Jadi kebalikanana tak kieu gitu. Kiri. Ya, tapi ini tidak ditunjukkan oleh guru, maka tidak dipakai sampai nanti kemudian dapat petunjuk lagi dari guru. Tapi kalau untuk sendirian bolehlah dicoba. Saya udah pernah nyoba Pak, teu kuat. baru setengahnya sampai hasbunallah cangkul Pak. Akhirnya tadi tengah-tengah robah serangan gitu. Sedang khotamah sendirian gitu. Kalau sedang imam jangan coba-coba, diikuti nanti oleh makmumnya. Jadi itu 8 ya, hanya nomor 8 belum bisa dilaksanakan karena belum ada petunjuk khusus dari gurunya. Nah ini yang disebut dengan adab. Adabnya nanti oleh Kang Hilman diketiklahnya, gak usah ditulis lah nomor 8 mah. Nomor 8 mah gak usah ditulis, diisi wae. Tidak makan dan minum dari awal sampai akhir, kudu jelas. Maka selanjutnya masuk kepada rukunnya, rukun khotamah. Rukun itu adalah bagian dari itu. Pertama adalah robito. Jadi dari awal sebelum tawasul kita robito ke guru. Robito itu hifzu tasawuri surati syekh bil fikri, membayangkan wajah guru di dalam pikiran, menjaga wajah guru di dalam pikiran dengan itikad atau akidah, meyakini beliau sebagai pengganti Rasul dalam membimbing rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah robito barulah tawasul. Rukun yang lainnya adalah bacaan yang termaktub di dalam rukun Jumat. Ya, dari mulai tawasul sampai doa penutup dari ya latif, itu rukunnya. Tidak perlu dirinci, ya alam naso, kulhu, sholawat, itu bagian dari rukun. Nah nanti ketika tawasul lagi kepada Tuan Syekh, bayangkanlah wajah beliau. Sudah kebayang ini. Ketika tawasul ke Abah Sepuh, ke Abah Anom, bayangkan wajah beliau. Ini robito. Nah, adapun di dalam rukun ini ada beberapa hal yang memang harus jelas diketahui karena memang banyak temuan-temuan dalam bacaannya tidak jelas atau salah. Pertama di dalam sholawat umi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallim. Nah, ini seharusnya dibacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil. Muhammadin itu tanwin kasro menghadapi alif lam di wasol. Setiap tanwin yang di wasol maka satunya diganti dengan nun wikoyah yang berharkat kasro. Setiap tanwin domah mau diwasolkan maka menjadi domah biasa. Domah yang satunya lagi berubah menjadi nun berharkat kasro. Contoh kul huwallahu ahadun Allahus somad. Ketika diwasol kul huwallahu ahadunillahus somad. Ini bacaan. Jadi kul huwallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.
Yang pertama. Yang kedua di kulhu, kul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, kemudian di alam nasroh dimasukkan aja Kang Iman nih, di dalam rukun khotamah. Di alam nasroh itu wajib membaca bismillah setiap hitungannya. Jadi 80 bismillah berarti 80 alam nasroh berarti 80 bismillah. Adapun kulhu tidak ada petunjuk khusus. Nah, biasanya kita memilih tanpa bismillah lagi kesananya, meter beres. Tidak ada di dalam kulhu. Nah, kita juga di sana kalau khatam bantam memilih tidak pakai bismillah, apalagi kulhunya 500. Jadi alam nasroh harus dengan bismillahnya. Kalau kulhu tidak ada petunjuk khusus, maka boleh menggunakan, boleh tidak. Nah, selanjutnya di munajat 7, Allahumma ya mujibat, Allahumma ya mujibat, ainnya itu berharkat fathah. Allahumma ya mujibat da'awat, ini jama' muannats salim ya. Kalau mati itu mufrad, dakwah. Allahumma ya mujibat dakwah, harusnya begitu. Ketika dijamakan mujibat da'awat, ini semua jama' dari awal. Qadiyal hajat, kafiyal muhimmat, ini jama' semua. Adik itu termasuk mujibat da'awat. Selanjutnya di ya khafiyal lutfi, itu udah dulu dijelaskan ya. Ini pertama kali saya menjelaskan khotaman di Pak Haji Danu ya, waktu itu waktu manakibah. Ya khafiyal lutfi adrikni bilutfikal khafiyyi, bukan khafi, khafiyyi. Itawasul ila hadratil sebelumnya al imamil khawajikan ya, titiknya ketinggalan, nggak tahu di ukur ujumannya. Khawajikan bukan hawajikan. Khawajikan ini yang tadi bahasa Persia, jama' dari khawajah. Khawajah itu artinya syekh atau guru, maka khawajikan berarti para guru. Al-Imam Rabbani juga sama menggunakan alif lam. Nah, selanjutnya di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini harus jelas. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi, karena sering terjadi dalam pelafalan lafaz la. Seringkali terkesan terdengarnya la ilaha illa anta. Ini mungkin tadinya dari nada ya, la ilah. Nah, dari gitu tadinya awalnya. Jadi la ilaha. Ini merubah makna, merubah lafaz, merubah makna. La ilaha illa. Kalau nggak bisa, sudah luruskan saja. La ilaha illa anta. Untuk menghindari kesalahan, mending diluruskan. La ilaha illa. Hentakan begini juga gak boleh. La ilah, tidak boleh juga itu. Ya. Tapi harus jelas, ini mad ta'zim. La ilaha illa anta. Nah, terakhir di tawajuh. Di tawajuh itu kan suka ada jempling heula sakedeungnya. Nah, itu berhenti itu dilipat lidah ngapain sih? Pada diam semua. Kita di tawajuh, ini artinya tawajuh itu orientasi, mengarahkan kolbu menghadap kepada Allah. Maka yang paling mudah, karena kita nggak bisa, sudahlah, ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Aku ingin diberi kemampuan bertawajuh kepadamu. Masih susah, sudah bayangkan lagi guru kita. Abah bimbing saya supaya bisa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
sudah teguh baru ilahi, dilambatkan kemudian diulang-ulang. Ini tujuannya apa? Untuk supaya meresap, Pak. Namanya juga tawajuh. Jadi tawajuhnya itu ini ilahi, kata-kata tawajuhnya ilahi anta maksudi. Tadi yang pertama diam, tidak melakukan apa-apa, itu ngatur qalbu, ngatur pikiran supaya benar-benar menghadap kepada Allah. Lalu kemudian dibacalah sigohnya ilahi. Ini harus keluar dari hati, Pak, bukan dari mulut. Jadi dari hati, mulut mengikuti. Nah, hatinya diatur tadi yang tidak berbuat apa-apa. Ingin benar-benar supaya kalbu ini hanya mencari ridho Allah, itu saja tujuannya. Bener aing teh perlu karena ridho Gusti. Bener urang teh harus kembali kepada ilahi. Jadi nggak nyakeun ngaheukeun eta kalbu teh. Di saat tidak ada suara, hening, sepi, sebelum mengucapkan ilahi, kita sedang meneguhkan akidahnya. Ilahi anta maksudi, hanya Allah tujuan dan keriduan yang dimaksud. Benar, urang teh wungkul mau menuju Allah dan hanya keriduan Allah yang dicari. Ngaheukeun eta ila tukul teh. Geus heueuh karek pok we ilahi. Nyakeun deui ku hate. Ikuti, Pak, yang tiga tadi, yang tiga seperti yang biasa kita bahas, raga, nyawa, rasa. Raga mengucap ilahi, pikiran, akidah, nyakeun ngaheukeun. Rasa merasakan apa yang tengah terasa dalam jatining rasa ketika saat kita berada, berarti saat itu ilahi minimal terasa getaran di dada urang. Anta maksudi, engkaulah yang aku maksud. Cik akidah teh. Waridhaka matlubi, dan hanya keridoanmu yang aku cari. Cik akidah. Ulangi deui, Pak. Ini pengulangan itu untuk meneguhkan supaya pikiran tidak kesana kemari. Fokus. Hayang ngaheukeun nyakeun hanya Allah yang menjadi tujuan dan keridoannya yang kita cari. Hanya Allah yang menjadi tujuan dan hanya keridoannya yang kita cari. Diulang-ulang itu supaya teguh di dalam kalbu kita. Nah, pengulangan ini jangan sampai lolos dari pandangan hati kita, Pak. Ini sayang banget nih. Ucapan melontar keluar, tetapi lolos dari pandangan batin kita, lolos dari ketauhidan kita, cuma maca di bibir doang. Ini munafik teh. Maka hadirkan raga, nyawa, rasa. Ilahi anta maksudi, hanya Tuhan yang aku maksud. Waridhaka matlubi, dan keriduanmu, keriduan Tuhan, keriduan Allah yang aku cari. Balikan deui bisi salah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, balikan deui. Nu katilu teh geus kudu nepi teh, Pak. Geus heueuh katilu artini untuk itu. Maksudnya supaya aku menetapkan Allah sebagai tujuan dan keridhaan sebagai permintaan, maka oleh karena itu ya Allah, berikanlah atini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku kemampuan untuk ma'rifat dan mahabbah kepadamu. Satu sisi kita ingin menetapkan Allah sebagai tujuan dan keriduannya sebagai harapan atau permintaan, tapi di sisi lain kita tidak punya kemampuan. Ini menunjukkan ketidakmampuan diri. Sementara hanya satu-satunya Allah yang memiliki semuanya, maka
pok we atini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kemampuan kepadaku supaya aku mampu mahabbataka, mencintaimu, dan ma'rifat kepadamu. Jelas Pak? Nah, tinggal dirasakan nanya, tinggal diresapi. Karena pengarsa Abah juga mengatakan tidak hanya diamalkan, tapi harus diresapkan, diresapi. Saya menyebutnya arapi, amalkan, rasakan, pikirkan. Mengamalkan, merasakan. Ini akan berbeda Pak. Sebuah amalia yang diamalkan hanya lisan atau zahirnya doang, dengan penyerapan, peresapan, perasaan, berbeda hasilnya kepada kalbu kita. Wa ma'rifataka, dan nggak ijazana wa ma'rifataka, nggak siapa ma'rifataka orang kayak gitu. Para wakil takin ketika membacakan ijazah mahabbataka wa ma'rifatak wa ma'rifataka, wa ma'rifataka, saya juga asalnya wa ma'rifatak, tapi di dalam ini wakil takin semuanya wa ma'rifataka. Sudah begitu saja, biar jelas. Ma'rifatak mati kaki itu kan, itu teh berhenti gitu. Biar jelas wa ma'rifataka. Karena tawajuhnya sudah benar-benar diikuti dengan rasa, maka ketika mengungkap panggilan kepada zat Allah yang maha perkasa tetapi penuh dengan kelembutan, nikmat kita. Ya Latif, ya Latif, penuh perasaan. Kadang-kadang kalau rasanya sudah meluap, penuh atuh cai panon sorban jadi barase. Kalau sudah meluap rasanya, rasa ini Pak yang akan menyampaikan, yang bisa sampai kepada Allah. Karena rasa itu dibaliknya adalah ruh kursi. Ketika rasa berbicara, maka yang memandangnya adalah basiro. Basiro itu di dalam fuad. Fuad itu ruhnya adalah ruh sultani. Kalau ruh jismani matanya ini kan, matanya. Nah, ruh sultani matanya itu basiro. Maka ketika dia melihat bukan seperti ini penglihatannya. Ketika harus mendengar bukan seperti ini pendengarannya. Lalu seperti apa? Ya rasakeun lah, mah gampang mah gitu amalkeun, rasakeun, engke kabuka gitu. Udah dijelaskan, oke, belum tentu bisa, saya belum tentu bisa menjelaskannya, dan belum tentu memang sama seperti itu Pak. Ini urusan rasa. Nah, maka para sahabat cukup memberikan kaifiatnya saja, amalkan, rasakan. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 16.641. Saya berdiskusi dengan Pak Kiai Jindis. Pak Haji, kalau dihitung minimal ya Latif berapa ya? Abdi mah osok 128. Teh Pak Haji atau nabi teh pengersa abdi we ijtihad. Oh, beratas tina asrarul adat, rahasia bilangan dari adadul harfi. Mohon tidinya. Jadi adadul harfi teh bilangan huruf Pak. Latif, lam itu ada, lam itu angkanya 30. To, ha, to. Abajadun hawazun hato, to 9. Tambah 9 tak 30. Terus nanti ya 10. Terus nanti fa, sa, fa 80. Tuh 129. Jadi latif itu
angkanya lam 30, ya to 9, ya 10, fa 80, jumlahnya 129. Pakai Inggris kalau menghitung minimal 129. Dikalikan 129 kali 129, jumlahnya 16.641. Oh, orang eta itu rahasiana. Ini para sufi, perhitungan matematisnya luar biasa. Ada yang protes, naon gitu, ti dituna. Loh, kasus pernah kaditu we nya, cenah kadituna. Saya juga nggak tahu, tetapi dari para guru sudah diijazah angka-angka itu. Saya suka bertanya, nanti juga kamu tahu sendiri. Ya karena saya oleh Abah dikuliahkan, maka saya coba mencari, penasaran. Saya bongkar sebuah tafsir Tantawi Jauhari. Ternyata hitungan tersebut sudah ada sebelum Nabi hadir ke dunia. Itu. Ketika Nabi hadir, para sahabat menyampaikan ilmu itu kepada Nabi. Nabi tersenyum. Ini artinya respon bagus. Tidak berkata, cuma tersenyum. Membuat ramalan para sahabat dengan hitungan itu. Alif lam mim, alif 1, lam 30, mim 40, jadi 70. 70. Alif 1, lam 30, mim 40. 71. Beliau meramalkan umat Anda 71 kemudian akan begini. Rasul tersenyum terus, dan ternyata ramalannya benar, Pak. Nah, takrir artinya dican kaditu geus nyebutkeun ti ditu. Nah, ternyata sudah ada sebelum Nabi, dan oleh Nabi tidak disalahkan. Beliau cuma tersenyum. Ternyata oleh para ulama sufi itu dipakai benar, Pak. Kita buktikan yang lainnya lagi. La ilaha. Ada berapa lam di huruf di kalimah la ilaha illallah? Coba hitung. Ada berapa lamnya? Ada berapa? 5. Alifnya 5. H-nya 2. 3 huruf. Ilahun dalam la ilaha illallah. Alifnya 5, simpan angka 5, karena alif nilainya 1 kali 5, 5. Lamnya 30 nilainya, ada 5 kali 30, 150. Jumlah dengan tadi 155. Sekarang H, ada 2 H-nya, nilai H itu 5 kali 2, 10. Tadi berapa? 155. Jadi 165. Ada rahasia, Pak. Jadi banyak mana? La ilaha illallah 165 itu adalah adadul huruf, hitungan huruf yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah 165, ya satunya ihsan, namanya iman, 5-nya Islam. Ada orang iman ditanya, kenapa dikirnya 165? Oh ini nih 165, 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. Atau ini bilangan hurufnya seperti itu. Salah. Jawabannya bukan begitu. Kadang deh. Jadi kalau ada yang nanya kenapa itu dikir TGN atau tarikoh yang lainnya 165, dijawab 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. Atau huruf lamnya ada 5, nilainya 50, 30, jadi 150. Alifnya ada 5, nilainya 1, jadi 155. Hanya 2, nilainya 5, jadi 165. Saya jawab, itu salah jawaban. Setinggi apapun ilmu Anda menjawab seperti yang dengan ilmu yang Anda ketahui, itu salah. Jawaban yang benar kenapa 165? Karena perintah guru. Selesai, Pak. Sok kau mage ilmu na, tadi perintahkan guru sakit mati, biar teh kurang dikit sakit. Ya, eta ramai eta para di dalam diskusi.
udah neangan rahasia-rahasia geus sampai gawe meureunnya. Da urang ge lain teu apa cenah ti baheula dilatih ilmu hikmah nu kitu teh ti SMP bahkan ti SD kene apa lama. Tapi da lain ieu sababna urang di 165 apa perintah guru. Oh, itu sebagian dosen calangap. Oh, oke. Tidak ieu eta jawabanna mah. Hok urang boga ilmu nepi ka sakumaha Pak. Tapi da eueuh petunjuk ti guru teu dipake Pak. Harus teu. Karena petunjuk ti guruna kitu nya eta we nu diamalkeun. Kunaon aja ya latif kan geuna berubah 1941 perintah ti guruna sakitu. Nah kalau ditanya hikmah baru hikmahnya apa sih? Atau adakah akar keilmuannya? Nah itu baru. Jadi pertanyaan itu harus diposisikan dulu dalam segi ketaatan, Bang. Ya. Posisikan dulu jawaban dari segi ketaatan keadaban. Ini karena perintah guru. Yang pertama, hikmahnya atau akar keilmuannya tahyul. Maka ilmu itu di bawah adab nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendengar ikhwan-ikhwan yang tidak memiliki kapasitas keilmuan seperti itu moal lieuteun Pak. Ikhwan begitu diberi pengajaran kawas tadi karena ilmu falak Pak. Oke. Lah aing mau ditanya ku batur kumahanya tuh bisa ngajawab da panjang penjelasan anak. Iya, Pak. Tapi ketika yang pertama diberikan jawaban yaitu perintah guru, selesai. Udah karena diperintah geus sakitu. Nah, aja taat ka guru lain ka Allah. Buktikan lamun maneh bisa taat ka Allah.